Kami sungguh bersyukur jika kami mendapatkan kesempatan yang sangat indah untuk mengenal kepribadian seorang yang bernama Nikodemus dalam segala kelemahannya, yang berani mendatangi Tuhan dan menilai Tuhan, dan tidak tahu bahwa yang di depannya adalah Yahweh, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di sini Tuhan, kami juga mau belajar dari Injil Yohanes, khususnya Rasul Yohanes, yang mencatat pertemuan percakapan Tuhan kami Yesus Kristus dengan orang Farisi yang bernama Nikodemus. Tuhan, bawalah supaya kami sungguh semakin mengerti dan semakin tahu arti dari kelahiran baru, sehingga kami mendapatkan bukan hanya mengerti secara pengetahuan, tapi apakah benar-benar kami sudah dilahirbarukan, sudah menerima kerajaan, dan sudah melihat dan juga sudah menikmati dengan memasukinya, bersekutu dengan Engkau di dalam kuasa hadirat kemuliaan-Mu. Dan nanti Kau janjikan bertemu secara mata dengan mata dengan seluruh kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami serahkan hati kami, biarlah Roh Tuhan, karena hanya Roh Tuhan yang memampukan kami menjadi lahir baru. Kami memohon dan kami juga sungguh-sungguh meminta supaya Roh Kudus, Roh yang sungguh-sungguh menguasai hidup kami, memulihkan kami. Kami serahkan hati kami untuk dipenuhi dengan firman yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan bersama-sama melihat Injil Yohanes, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sebenarnya sampai 21, tetapi saya mungkin bahas sampai hal penting tentang kelahiran baru atau regenerasi, regeneration, dan bukan conversion, bukan hanya pertobatan, tetapi kelahiran baru. Jadi iman Kristen itu iman yang dibawa dan diawali dengan satu perubahan dari hidup kelahiran baru. Jadi bukan yang lain, ya. Nah, kita akan membaca Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan, ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara, ini kita kalau mau belajar apa itu Farisi dan pemimpin agama, khususnya orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang sangat ditakuti dengan orang-orang Farisi sebenarnya, termasuk Nikodemus, karena mereka mempunyai kuasa untuk menurunkan seorang imam, seorang Farisi, dan mereka punya persekutuan, mereka punya tanda petik pengadilan, ya. Nah, saudara, ini sudah pada puncak yang disebut orang Farisi itu keagamaan tertinggi, satu status yang tertinggi. Jadi Nikodemus termasuk dalam kelompok Sanhedrin yang berkuasa menentukan apapun yang ada dalam hidup keagamaan orang-orang Yahudi. Dan biasanya jumlahnya itu yang pernah diketahui 70 orang atau 72 orang, sekitar itu, ya. Saya lanjutkan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, ya, nanti kita akan bahas tentang apa arti malam dalam teologi Injil Yohanes. Dan berkata demikian, Rabi, kami tahu, we know. Saya tahu berarti dia pribadi. Tapi di sini dikatakan kami, jadi bukan hanya Nikodemus, tapi ada kelompok yang bersama dengan dia
yang sudah mengadakan satu perundingan, satu diskusi, dan Nikodemus itu mendatangi Yesus sebagai utusan dari kami itu. Bisa ngerti ini ya? Rabi, kami tahu. Jadi mereka sudah tahu semua. Orang Farisi semua itu dalam Sanhedrin itu tahu siapakah Yesus. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya, jadi hanya guru. Penghormatan Sanhedrin kepada pribadi Tuhan Yesus itu hanya sebatas guru yang diutus Allah. Bukan lebih tinggi dari itu. Ya, perhatikan baik-baik. Dan selanjutnya, seorang guru yang istimewa ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kamu guru yang istimewa ini, guru apa? Punya tanda-tanda yang luar biasa. Ya biasanya tanda-tanda itu nabi yang bisa lakukan. Jadi dia guru dan juga dia seorang nabi. Karena memiliki tanda-tanda mujizat. Air menjadi anggur yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, perhatikan saudara, kenapa guru kok bisa berbuat seperti seorang nabi dan bisa melakukan tanda-tanda mujizat-mujizat yang luar biasa? Kenapa bisa seperti itu? Karena ada penyertaan Allah. Kalau tidak ada penyertaan Allah, nggak mungkin kamu lakukan itu. Jadi saudara, guru, tanda petik nabi, dan tanda petik lagi adalah penyertaan Allah. Itu sudah diakui oleh Sanhedrin dan seluruh kumpulan orang Farisi bahwa Tuhan Yesus itu sah sebagai rabi, sebagai tanda petik sebenarnya adalah orang Farisi. Cuman Tuhan Yesus tidak masuk dalam lingkung mereka. Dan ini latar belakang yang sangat unik sekali. Ya, satu-satunya pemimpin agama imam yang tidak berada di dalam bait Allah dan berkeliling mengimami dunia itu hanya Tuhan Yesus. Saudara lihat semua agama, imam berada di mana? Masuk ke tempat ibadah mereka. Tuhan Yesus tempat ibadahnya adalah bumi ini. Akan menjadi bumi yang baru, langit yang baru. Jadi kerajaan Allah itu tidak dibatasi tempat ruang seperti ini. Jadi kenapa Tuhan berikan pandemi supaya kita belajar beribadah tidak seperti pikiran kita. Ya, kita bisa beribadah dengan kuasa roh. Kita lanjutkan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi tidak dilahirkan, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau tidak lahir, kamu tidak bisa melihat. Dan itu persyaratan mutlak. Haruskah kita dilahirbarukan? Mutlak. Dan tidak ada pilihan yang lain. Kalau kamu mau melihat kerajaan Allah, mau memasuki kerajaan Allah, dan mau memasuki kerajaan yang kekal, bersekutu dan hidup bahagia selamanya dengan Allah adalah syaratnya cuma satu. Kamu harus dilahirkan kembali. Dan perkataan dilahirkan ini, saudara, secara kebudayaan tradisi dan semuanya, setiap kelahiran itu adalah sesuatu yang penuh dengan sukacita. Setiap kelahiran itu disambut dengan satu keterbukaan yang luar biasa. Setiap kelahiran itu harus ada nama bagi yang lahir. Betul? Dan diminta Nikodemus untuk berpikir kamu harus lahir kembali. Nah, saudara, ini pengertian yang Tuhan Yesus minta, bukan pengertian jasmania, tetapi spiritual. Apa maksudnya itu? Nah, kita akan bahas. Ya, dikatakan ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah itu? Saya tanya. Kerajaan itu satu-satunya kita kalau ada kerajaan itu pasti ada siapa? Kerajaan ada apa? Raja. Kalau ada raja berarti ada rakyatnya. Kalau ada raja berarti ada peraturannya. Dan apa peraturan raja? Ya sabda raja, sabdo pendito ratu.
Jadi ada rajanya, kerajaan dari kata raja menjadi kerajaan. Jadi pusatnya adalah raja. Jadi kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Artinya secara jelasnya kamu tidak melihat aku sebagai raja. Dan kamu hanya melihat aku sebagai orang diutus Allah, guru, tanda petik nabi, pembuat mujizat. Tapi kamu tidak melihat kerajaan Allah. Kamu bisa mengakui mujizat-mujizat, kamu tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Kamu menerima mujizat, mengakui mujizat, tidak menjadikan kamu masuk kerajaan Allah. Dan Sanhedrin mengakui itu semua. Dan kenapa gereja menyediakan mujizat sebagai pintu masuk untuk melihat kerajaan Allah? Mujizat tidak membuka kerajaan Allah. Karena Sanhedrin, Farisi seperti Nikodemus percaya mujizat Tuhan Yesus, tapi dia buta. Saudara, ini sangat menggiriskan kondisi iman Kristen zaman sekarang. Diubahkan oleh setan. Seluruh fokusnya itu, saudara dipelintir oleh setan. Dan orang-orang percaya sangat senang sekali ada pendeta yang bisa menyembuhkan orang di jalan-jalan, kemudian dipamerkan. Saudara percaya atau tidak, agama lain memiliki kuasa mujizat yang sama. Jangan pikir orang Kristen saja bisa bikin mujizat. Setan pun bisa lakukan itu. Tongkat menjadi ular. Orang Mesir, para ahli Mesir, ahli nujum semuanya, bisa menjadikan tongkat jadi ular. Ditulis dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus katakan nanti di akhir zaman akan banyak mujizat-mujizat yang palsu. Yang memakai namaku, tapi mereka tidak mempercayai aku. Dan mereka akan berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat bagimu. Tuhan katakan, siapa kamu? Kamu buta. Kamu seperti Nikodemus. Kamu tidak tahu siapa aku. Kamu tidak melihat kerajaan Allah. Oh, kerajaan Allah itu harus ada mujizatnya. Sudah banyak buku-buku mengajarkan ini. Merlin satu penulis, baik itu T.D. Jakes, baik itu John Hagiban, banyak sekali pendeta-pendeta dari luar negeri yang menuliskan bahwa kerajaan Allah itu mutlak harus ada kuasa mujizatnya. Saya katakan tidak. Tidak mutlak. Karena itu bukan pintu masuk kerajaan Allah. Kalau kamu katakan mutlak, itu persyaratan bahwa kalau ada mujizat, baru ada orang bisa bertobat. No, tanpa mujizat pun Tuhan bisa membuka hati manusia bertobat. Dan banyak orang yang tahu mujizat, tertutup hatinya dan semakin dekil hatinya. Hai Korazim, hai Kapernaum, hai Betsaida, engkau dicelakai, dikutuk oleh Tuhan. Dan semua kota itu mati dan sekarang tidak bisa kamu cari lagi. Dan tidak bisa ditempati. Kota-kota menjadi kota Kristus, kota misi Kapernaum, tapi dikutuk oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Begitu banyak mujizat yang aku lakukan, engkau menolak aku, engkau menghina aku. Siapa dia? Anak tukang kayu. Dan sampai sekarang sudah kalau ke Israel cari Kapernaum nggak bisa, cari Betsaida, Korazim nggak ada, sudah dikubur oleh Tuhan. Saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan celakalah, itu nggak ada ampun. Perhatikan baik-baik. Perkataan Tuhan Yesus mengatakan celakalah orang yang menjual aku, lebih baik dia tidak dilahirkan. Itu pasti binasa. Siapa dia? Yudas. Saudara pelajari dalam Alkitab. Tapi banyak sekali gereja tidak pernah berkhotbah mengajar kata-kata celaka Tuhan Yesus. Ada nggak? Pernah dengar ada seri celaka Tuhan Yesus? Kasih Allah, banyak. Allah bermurah hati, banyak. Allah murka, Allah akan mengutuk engkau. Takut semua kita. Wah, jangan gini Pak, khotbahnya Pak. Nggak ada jemaatnya nanti. Nggak tahu ya. Banyak gereja yang nggak berani. Beresiko Pak. Kenapa? Wah, resikonya banyak Pak dalam gereja, banyak sekali Pak, dan bahkan resiko yang nggak pernah kita pikir. Ya, gereja kita bisa tutup Pak. Nah, saudara, kita lanjutkan pasal 3 ayat 4. Yohanes pasal 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya,
bagaimanakah mungkin? Saudara, perkataan bagaimanakah mungkin itu dalam bentuk pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin gitu loh maksudnya. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ya nggak mungkin. Kalau kamu katakan nggak mungkin, ya kamu tidak bisa melihat aku adalah Mesias itu. Kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah karena kamu tidak melihat aku sebagai rajanya. Kamu katakan tidak mungkin, bagaimana mungkin? Ya sampai kapanpun kamu nggak akan tahu siapa saya. Kamu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Seorang pemimpin agama itu berpikir secara, artinya itu bukan secara dunia ini. Dia harus berpikir secara rohani, dia berpikir secara spiritualitas. Dia pikirannya tuh mendahului pikiran-pikiran orang yang awam biasa. Dia bisa mengenal Allah dalam lingkup dunia roh itu. Tetapi dia berpikir duniawi. Nah ini loh dikatakan oleh Yohanes, ia datang pada waktu malam, memang betul-betul malam, dan malam menunjukkan dosa kegelapan hati yang terdalam. Jadi Nikodemus datang dikatakan oleh Injil Yohanes malam, dan beberapa kali dikatakan malam, ada sekitar 5 kali perkataan tentang malam, sampai puncaknya adalah malam waktu Kristus mati di dalam kegelapan, dan itu puncaknya. Artinya apa? Jadi Nikodemus datang dengan kegelapan hati, dengan buta rohani, saudara. Dan sudah buta rohani, dia menghakimi Tuhan dan dia menilai Tuhan. Kamu itu cuma guru, kami sudah rapat, kami sudah mengenal kamu, dan kamu sudah teliti. Kamu orang yang disertai Allah, dan kamu bukan Mesias. Sudah berapa kali kita mendengar khotbah Nikodemus, kita nggak pernah terbuka dengan rahasia-rahasia seperti ini. Dan banyak rahasia yang lain. Termasuk tentang ular tembaga itu yang dikaitkan dengan Musa di padang gurun itu. Banyak orang ular tembaga itu Yesus gitu ya. Itu bukan menunjuk kepada Yesusnya, tetapi pada peristiwa kemenangan dalam pergumulan pencobaan bangsa Israel. Yang divinom, yang diracuni, yang dibisai oleh Tuhan. Tahu bisa ular? Dan dibunuh oleh Tuhan. Dan kemudian ditegakkan ular itu. Semua disuruh melihat, dan hanya melihat percaya. Allah memelihara saya, kalau tidak saya mati. Allah menerima saya, kalau tidak saya mati. Hanya beriman begitu saja, melihat itu. Bukan tembaganya itu menyembuhkan kamu, tapi disediakan oleh Musa supaya diberikan satu gambaran untuk menunjuk kepada salib Kristus yang menyembuhkan engkau. Dan itu juga, saudara, tanda ular itu adalah tanda dewa Aspeleus. Beberapa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, guru-guru rabi-rabi semua itu tidak percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu bukan, yang menyembuhkan adalah dewa penyembuh Yunani, yang juga lambangnya sama, tempatnya juga sama. Termasuk kolam Bethesda itu adalah kolam yang berkaitan dengan dewa Aspeleus. Jadi waktu digoncangkan itu bukan malaikat yang bukan, itu adalah dewa. Jadi antara kepercayaan iman rohani, iman orang Yahudi dengan iman orang-orang Yunani itu sama kumpulnya di kolam Bethesda. Maka Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang di kolam Bethesda, dia tidak minta dicuci di kolam Bethesda yang hina, yang paganisme. Dia minta dicuci di kolam Siloam. Nah itu bedanya. Saudara, saya berharap kita bersyukur jika khotbah ini bisa direkam. Saya nggak bisa mewariskan emas, perak, dan semuanya. Tapi saya tahu, saya mewariskan ajaran firman Tuhan yang sudah ditinggalkan banyak orang. Bahkan orang yang mengaku dirinya sangat reformasi sekalipun tidak membahas hal seperti ini.
gereja menunjukkan sebagai gereja Presbyterian, gereja apapun, saudara, mereka tidak pernah terbuka dengan Kristus yang luar biasa ini. Itu satu keprihatinan yang dalam sekali. Apalagi yang tidak dalam jalur Reform, Puritan. Kita berdoa baik-baik, ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi pemikiran yang secara duniawi ini menutup pintu kerajaan surga. Saudara sudah mengerti ini sekarang. Kenapa kamu tidak bisa melihat aku kerajaan dan kamu tidak bisa melihat aku raja? Karena kamu berpikir secara jasmania, kamu berpikir secara duniawi. Pikiranmu pikiran earthly mind, not heavenly mind. Saudara, ini disayangkan sekali. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, amin, itu bahasa aslinya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang ketiga, perhatikan. Ayat ketiga ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, amin, amin, jika seorang tidak dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali itu apa? Dijelaskan Tuhan Yesus pada ayat 5. Dilahirkan, dikatakan di sini, dari air dan roh. Dan ini loh kuncinya. Bukan dilahirkan secara fisik kembali kepada ibunya. Bukan kamu nitis, bereinkarnasi seperti kepercayaan agama-agama. Dan dengan cara-cara yang lain. Jawab Yesus kepadanya gitu ya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kunci Christ Center di sini, perhatikan saudara. Khotbah, pengajaran yang kehilangan Christ Center tidak akan menemukan titik ini. Orang berpikir air itu apa? Pemandian, biur, bangkit, wah, dari air. No, itu bukan soal pemandian, soal baptisan, bukan, saudara. Air di sini bukan soal itu. Roh, Roh Kudus datang, bukan, saudara. Saya cari-cari apa sih air dan roh itu, tafsirannya banyak sekali, saudara. Apalagi dari yang tidak bertanggung jawab, yang tulisan-tulisan itu asal nulis gitu ya. Banyak sekali ahli teolog yang asal nulis, yang tidak banyak belajar, dan banyak sekali. Ataupun pendeta-pendeta bikin tulisan, itu banyak sekali, bahkan menyesatkan juga. Saudara, saya kemudian mendapatkan satu penguraian dari beberapa teolog profesor yang dari Westminster, dan beberapa, terus saya banding-bandingkan, terus dengan satu tulisan dan juga satu khotbah dari D.A. Carson. Nah, saudara, kita akan menemukan, ya, saya akan lihatkan kepada orang-orang di rumah. Nah, kita akan menemukan ayat Yehezkiel 36 ayat 25 dan 27. Dan ini kuncinya, saudara. Kalau orang tidak percaya pada perjanjian lama, kamu tidak akan bisa membuka rahasia-rahasia omongan Yesus di dalam perjanjian lama yang sudah dinubuatkan, sudah dikatakan. Maka orang-orang yang tidak mau belajar perjanjian lama, gereja-gereja yang tidak mau melihat perjanjian lama, hanya perjanjian baru doang itu pasti banyak yang kekosongan dalam teologi, kekosongan dalam pengertian, dan banyak sekali akan jatuh ke dalam fanatik dan kesesatan. Karena PLPB itu satu kesatuan, saling terhubung dengan sangat erat sekali dan tidak terpisahkan. Kita buka Yehezkiel, ya, Yehezkiel 36 ayat yang ke-24. Nah, saudara lihat judulnya di atas ayat 1. Nah, itu bagus sekali, saudara. Saudara baca ayat ini berpuluh-puluh kali. Baca terus, saudara akan kagum sekali perbuatan Tuhan di dalam Kristus itu. Wah,
benar-benar membuat orang Israel harusnya sadar menerima Yesus. Tapi kenapa mereka buta? Karena ada selubung Musa, ada selubung Taurat, ada selubung sunat, dan itu harus disingkapkan semua. 2 Korintus pasal 3 ayat 4-6. Nah, saudara perhatikan ya, pembaharuan Israel ayat yang ke-24 ya, ayat 24. Perhatikan baik-baik ya. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri. Waktu Tuhan serahkan pembuangan 70 tahun menjadi bangsa diaspora. Ya. Ayat 25 gitu ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini loh kuncinya. Kuncinya itu. Air jernih yang akan mentahirkan kamu. Air dan roh. Betul kan? Rohnya mana Pak? Kita baca selanjutnya. Saudara, hanya di Yeskel dijelaskan ini. Saya ulangi, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan engkau. Jadi air itu melambangkan apa? Pentahiran. Bukan baptisan penyelaman. Bukan itu maknanya. Baptisan penyelaman artinya kamu mati di dalam Kristus. Itu artinya. Tapi ini air adalah air pentahiran, pengudusan, penyucian. Ayat 26. Nah ini saudara. Jadi dua unsur air dan roh ini tidak terpisahkan dan tidak boleh diartikan terpisah. Apa maksudnya air dan roh? Air tadi kita sudah tahu, pentahiran. Lah rohnya apa? Nah saudara, ayat 27 ya, 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini loh lahir baru. Lahir baru itu hati yang baru. Bukan hati lama, diutek-utek, direparasi. Terus sebutnya moralnya baik gitu ya, dididik sebagainya. No, nggak bisa. Harus diganti. Bukan direparasi. Orang mati harus hidup. Nah itu adalah posisi Injil Yohanes menceritakan kemutlakan antara mati dan hidup, gelap dan terang. Diubahkan atau digantikan. Saudara, kamu akan kuberikan hati yang baru. Apa hati yang baru? Apa itu saudara? Dan roh yang baru dalam batinmu, dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, yang lembut, yang tunduk. Jadi siapa yang memberikan hati yang tunduk? Hati saya? No, hatimu keras, melawan Tuhan, terikat dengan dosa, selalu mencari seperti babi, cari lumpur terus. Naturmu natur dalam dosa. Tapi kamu sudah ditahirkan dan kamu diberikan kuasa, kamu diberikan roh yang baru. Dikatakan di sini, hati yang baru dalam batinmu. Nah ini loh rohnya. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Seberapa banyak orang yang mengerti tentang regenerasi? Re artinya kembali, diulang. Generasi, generate, general, gen. Itu artinya manusia pribadi itu. Gennya.